Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin para tamu Allah yang berbahagia, di dalam potongan ayat 34 dalam surat Luqman Hakim, Allah nyatakan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi esok hari. Kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Apakah kita masih tetap menjadi orang yang beriman atau kufur? Apakah kita masih tetap bernafas seperti halnya sekarang atau sudah meninggal dunia? Tidak ada orang yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak seorang pun dari manusia yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi esok hari. Sambung ayat ini, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan juga tidak ada orang yang dapat mengetahui dengan pasti di bumi mana mereka akan mati. Karena kita tidak tahu besok apa yang akan terjadi dan kapan ajal kita akan menjemput. Maka pada saat Allah memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan umur, kesempatan sehat ruhani dan jasmani, kesempatan aktivitas nikmat seperti ini, kesempatan iman dan Islam masih melekat dalam jiwa kita, gunakanlah kesempatan itu untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu memperbaiki hubungan baik kepada Allah dan juga baik kepada sesama manusianya. Hadirin para tamu Allah yang berbahagia, untuk lebih memahami daripada ayatnya Allah ini, saya ingin membawakan dua kisah untuk menjadikan pelajaran kepada kita. Kisah yang pertama terjadi kepada seorang yang sangat kaya, tapi dengan kekayaan yang Allah berikan itu, dia justru semakin jauh kepada Allah dan juga jauh hubungannya kepada sama manusianya. Dia dengan kekayaannya menjadi manusia yang sombong. Jamaah hadirin rahimakumullah, orang kaya sombong seperti ini la yu'minu aslan, pada dasarnya dia tidak beriman kepada Allah. Dia hanya menikmati kebahagiaan, menikmati hartanya di dunia saja. Dia hanya senang di dunia saja. Pada saat berjumpa dengan malakul maut, seketika dia turun drastis kesombongannya menjadi takut. Keadaan sombong, keadaan kikir, keadaan tidak memiliki hubungan baik kepada Allah dan juga tidak memiliki hubungan baik kepada sama manusianya. Malaikat maut pada saat itu mencabut nyawanya, mati dengan keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kisah yang kedua diangkat sebagai perbandingan agar kita dapat memilih mana yang harus kita teladani. Terjadi kepada orang yang sederhana.
Suatu ketika orang sederhana ini jemaah hendak mau pergi ke masjid guna untuk menunaikan sholat secara berjemaah. Tiba-tiba di tengah jalan itu malakul maut menjumpainya. Memulai dengan salam, "Assalamualaikum ya Abdullah." "Waalaikumsalam ya ahi," kata orang yang sederhana. "Kaifa haluk?" "Alhamdulillah bi khair." Maka malakul maut tersebut mempertanyakan kepada hamba Allah, "Apakah kamu mengenaliku wahai hamba Allah?" "Tidak, baru pertama kali ini aku menjumpaimu." "U'arrifu nafsi ismi malakul maut." "Perkenalkan wahai hamba Allah, aku yang disebut malakul maut." Jemaah hadirin rahimakumullah, apa reaksi orang sederhana ini? Apakah dia takut berjumpa dengan malakul maut? Tidak. Tidak takut, tidak gemetar, tidak seperti halnya orang kaya yang pada saat berjumpa dengan malakul maut dia gemetar. Malah dia berkata kepada malakul maut, "Ahlan wa sahlan bihudurika ya malakul maut. Marhaban bika ya malakul maut. Selamat datang dalam kehidupanku ini wahai malakul maut. Selamat datang dalam duniaku ini wahai malakul maut. Inilah hidupku, inilah duniaku." Lalu orang sederhana ini bertanya kepada malakul maut, "Limadza qabaltani?" "Karena apa engkau menjumpaiku wahai malakul maut?" Maka malakul maut menjawab, "Aku diperintahkan Tuhanmu untuk mencabut nyawamu." Saat mendengarkan bahwa malakul maut kedatangannya untuk mencabut nyawanya orang sederhana ini, maka orang sederhana ini yang memiliki hubungan baik kepada Allah dan juga memiliki hubungan baik kepada sama manusianya, bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah. "Alhamdulillah, subhanallah, inilah yang aku nanti-nanti. Sudah lama aku menanti kedatanganmu wahai malakul maut. Sudah lama aku menunggu kehadiranmu. Aku sudah bosan dalam dunia ini. Aku sudah merindukan ingin berjumpa dengan Allah. Ya malakul maut, bolehkah aku minta satu permintaan saja wahai malakul maut?" "Iya apa?" "La ta'khud hayati ala hadad tariq." Jangan cabut nyawaku di tengah jalan ini wahai malakul maut. Biarkan aku sampai kepada tujuan ke masjid guna untuk menaikkan sholat secara berjemaah. Aku minta kepada engkau wahai malakul maut, cabutlah nyawaku pada saat aku sedang bersembahyang. Cabutlah nyawaku pada saat aku sedang sujud kepada Allah. Cabutlah nyawaku pada saat aku sedang bertasbih kepada Allah. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Kenapa orang sederhana ini, orang yang memiliki hubungan baik kepada Allah dan juga kepada manusianya, tidak takut berjumpa dengan malakul maut? Karena man ahabba liqa'illah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa'illah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang rindu akan berjumpa dengan Allah, tanda kutip rindu di sini, dia taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi akan segala larangannya, serta memiliki hubungan baik kepada sama manusianya. Ahabballahu liqa'ah, maka hamba seperti ini akan dirindukan oleh Allah. Sebaliknya, waman kariha liqa'illah, barang siapa yang tidak merindukan Allah, tanda kutip dia bermaksiat kepada Allah, dia tidak taat kepada Allah dan buruk juga hubungannya kepada sama manusianya. Karihallahu liqa'ah, maka Allah tidak merindukan seorang hamba seperti ini. Bukti Allah tidak merindukan kepada orang yang seperti ini, mati dengan keadaan su'ul khatimah. Hadirin para tamu Allah, pada saat orang sederhana ini menunaikan sholat, saat dia sujud kepada Allah, saat dia melafalkan tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, pada saat itu malakul maut mencabut nyawanya, mati dengan keadaan husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah,
Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang tenang, dengan hati yang ridha dan hati yang diridhai. Fadkhuli fi ibadi, berkumpullah dengan hamba-hambaku yang beriman, kata Allah. Wadkhuli jannati, masuklah, dipersilahkan untuk ke surganya Allah. Kenapa dipanggil dengan jiwa yang tenang dan dipersilahkan untuk masuk ke surga Allah orang-orang ini? Karena dia percaya yakin kepada Allah bahwa esok tidak ada orang yang tahu dan di bumi mana mereka akan mati. Karena ketidaktahuan itu dan dia percaya, maka dia selalu mendekatkan diri kepada Allah, juga memperbaiki hubungannya kepada sama manusianya. Mudah-mudahan dua kisah ini dapat memberikan pelajaran kepada kita yang baik. Mudah-mudahan diterapkan ke dalam kehidupan tindakan nyata sehari-hari kita. Yang tidak baik, mudah-mudahan dijadikan pelajaran untuk tidak melakukan seperti ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi unuhina dhalam wa najjina bihubbihim min ahwal yaumil qiyamah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal musyrikin wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa aslih ulat umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma adfa' 'anna al wala wal waba wal riba waz zina waz salasi wal mihan wa su'al fitani ma dhahara wa ma batan an baladina hadza Indonesia khassah wa an sa'iril muslimina 'ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.